baik-baik ya. Ini kecil banget ya, mustahil untuk bisa lewat ke atas ya. Tapi nanti teman-teman lihat setelah keluar dari oven ya. Nah, kalau resepnya benar, caranya benar, dia akan mengembang tinggi dan menjadi roti yang empuk, lembut, bertahan berhari-hari. Oke, tonton videonya bagaimana roti yang saya buat ini setelah keluar dari oven. Lihat teman-teman, ya, nggak masuk akal kan besarnya tinggi seperti ini. Kita turunkan lagi yang ini juga sangat besar ya. Oke, kita dari dekat lihat ini teman hasilnya ya, sampai rapat-rapat di atas. Padahal tadi itu waktu kita bentuk kecil banget ya, kecil sekali seperti ini. Teman-teman sobatku dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman, pada kesempatan ini saya mau buat roti lagi teman. Kebetulan kita ada pesanan ya, pesanan roti sebanyak 600 pieces ya. 600 pieces kita jual cuma 2.500-an dengan berat 40 gram. Dan ini contoh rotinya sudah jadi teman-teman ya. Jadi ini contoh roti yang sudah jadi seperti ini. Ini dalamnya isi coklat ya. Dan kebetulan masih kurang ya. Ini baru separuh, jadi saya mau ngaduk. Saya sempatkan untuk buat video biar teman-teman tahu di sana ya, bahwa membuat roti seperti ini. Jadi roti yang bawah ya, seperti ya. Ya. Ini kalau dilihat begini teman ya, dia tuh kembali seperti semula tuh. Oh ya, kita pencet samping gini ya, dia kembali seperti semula. Itu artinya rotinya jadi, dijamin empuk dan lembut. Dan untuk itu tentu tidak semua orang bisa membuat roti yang seperti ini. Ada resep tertentu, ada cara tertentu, dan harus punya patokan resep yang benar-benar gitu, yang mampu membuat roti itu menjadi lebih halus, lebih lembut, tahan lama, dan siap untuk dipasarkan bersaing di pasaran-pasaran di tempat kita. Dan teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita menuju ke tempat kerja dan saya akan lihatkan berapa saya akan adu, berapa perbandingannya, berapa ukurannya, dan saya akan turunkan satu persatu. Ada yang proses kemarin, bagaimana prosesnya, saya akan betul-betul akan saya detail hari ini rotinya, mulai dari awal ngaduk, berapa ukurannya, semuanya ya, cara bentuknya, dan sampai ngopen ya, saya akan tunjukkan. Tonton videonya, jangan kemana-mana, tonton video ini supaya Anda tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Oke teman, ini akan saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengaduk lagi dengan jumlah seperti biasa. Saya mengaduk ini 6 kilo tepung, dan ini ada gula, ada susu, ada ini ragi sakit pakai prim ya, dan ini pengempuk ini ya, kita pakai Bakerin Plus. Dan ini margarin ya, margarin. Terus ini ada telurnya ya. Kemudian ada ini air dingin teman ya, air dingin kulkas ya. Oke, nanti saya akan turunkan satu persatu dan akan saya sebutkan berapa perbandingannya. Jadi tonton baik-baik videonya ini supaya Anda tidak gagal paham ya. Saya tidak akan menyembunyikan sesuatu, saya akan bongkar semuanya apa yang saya ketahui, saya sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa membuat usaha roti rumahan. Oke, kita lanjut untuk menurunkan ke mesin. Oke teman, ini mesinnya masih berlepotan karena beberapa jam yang lalu saya mengaduk, dan saya mengaduk lagi untuk menunjukkan pesanan saya. Oke, saya tuliskan ini 1 kilo teman-teman ya, jumlahnya 6 kilogram. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman, kita turunkan 6 kilogram tepung cakra teman-teman ya. Oke, kita akan turunkan lagi
gula pasir. Gula pasirnya 1,5 kilo, ini saya turunkan 1 kilo ya. Kemudian setengah kilonya lagi, jadi total 1,5 kilogram untuk 6 kilo tepung cakra. Artinya dalam 1 kilo cukup memakai 250 gram gula pasir dalam 1 kilogram. Oke. Kemudian ragi instan itu pakai 100 gram, ini 50 gram. 50 gram lagi. Aturan pakai teman ya. Dalam per kilo tepung itu ragi instannya itu 15 gram sampai 20 gram. Jadi saya pakai 100 gram, kurang lebih 16 atau 17 gram dalam 1 kilo tepung. Pengumpuk emang ya, atau brand proper dalam per kilonya aturan pakainya itu 4 sampai 5 gram. Ini saya pakai 30 gram untuk 6 kilo tepung cakra. Oke. Dan untuk susu full cream saya pakai 250 gram untuk 6 kilo tepung. Garam kita pakai 90 gram untuk 6 kilo tepung cakra. Aturan pakainya itu per kilogram 15 gram garam untuk per kilogram 15 gram. Akan saya turunkan setelah mendekati kalis. Margarin 600 gram juga akan saya turunkan setelah mendekati kalis. Telur 6 butir. Ini kita ambil 3 butir itu utuh, 3 butir lagi kita buang putihnya. Setelah semua bahan tercampur ke bawah, kita perlu mengaduk, namanya aduk kering. Supaya nanti setelah diaduk itu semua bahan-bahan kering ini itu mudah tercampur semua. Jadi cepat tercampur. Oke, setelah itu kita akan menurunkan telur. Ingat teman-teman, kegagalan bukan karena di resep saja, tapi cara proses yang salah. Oke, kita lanjut turunkan telur. Ini saya buang putihnya. Kemudian yang utuh kita turunkan 3 butir. Oke, setelah telurnya turun, kita akan turunkan air. Oke, kita turunkan dulu sedikit seperti ini. Kemudian kita kocok-kocok putih kuningnya. Kita turunkan semua. Ini sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Tambah lagi 1000 gram. Dan ini lagi 1000 gram kita akan turunkan secara perlahan. Jadi untuk aturan pakai temannya, untuk per kilo tepung itu kita pakai 500 gram untuk 1 kilo tepung. Itu airnya 5 gram. Nah, kalau kita mili itu kurang lebih 600 mili. Teman, cuma saya hitungannya adalah gram untuk memudahkan menghitung ya. Oke, setelah itu turun, kita segera menghidupkan mesin ya. Nah, jadi gini teman ya, supaya kalis ya, supaya cepat kalis ya, kita aduk itu seperti ini dan kita turunkan sisa airnya ini secara perlahan-lahan. Dan ini teman-teman dijamin ini habis ya, jarang tersisa. Jadi 3000 gram itu udah ukuran baku buat saya ya. Jadi langsung kita turunkan semua ini secara perlahan-lahan seperti ini ya caranya ya. Kita tuang dikit-dikit seperti ini. Tergantung dari mesin yang Anda pakai ya. Mesin Anda pakai ini adalah mesin spiral ya. HS20 untuk bisa mengaduk maksimal 8 kg. Ini kita aduk 6 gram, 6.000 gram, 6 kilo. Jadi kita turunkan perlahan ya, kita biarkan dulu sampai menggumpal, kemudian setelah itu kita turunkan lagi.
Ya, kalau kita langsung turunkan semua, itu nanti tidak kalis teman, tidak kalis. Nanti ada sisa-sisa di bawah itu, tepung itu tidak tercampur ke adonan, akan menjadi penghambat ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, kita lanjutkan lagi menurunkan sisa air tadi seperti ini, perlahan-lahan, perlahan-lahan tapi pasti. Nah, oke teman ya. Nanti setelah ini mendekati kalis, baru kita turunkan video berikutnya. Oke. Nah, ini tanda-tanda ya. Tanda-tandanya namanya setengah menghampiri kalis ya, bukan setengah kalis ya. Jadi kalau saya itu menghampiri kalis ya, baru kita turunkan bahan berikutnya. Ini sudah mendekati kalis ya. Nah, ini teman ya. Ini hanya sudah mendekati kalis ya. Nah, setelah adonan mendekati kalis, kemudian kita turunkan garam. Ini gimana? Garam ini sebanyak 90 gram ya. Jadi aturan pakai garam teman ya. Untuk 1 kilo tepung garamnya itu 15 gram ya. Kemudian margarin ya. Aturan pakainya kalau saya itu 1 kilonya 100 gram. Jadi ini margarinnya ini sebanyak 600 gram. Kita langsung campur begini saja ya, bersamaan dengan garam. Oke, nah kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Ini ya. Oke, tonton videonya sampai ini menjadi kalis elastis. Bagaimana namanya ciri-ciri kalis elastis? Oke, teman ya, kali kita ini di adonan ke bawah ya. Oke teman-teman, ini sebentar lagi ini sudah memasuki kalis ya. Jadi teman-teman ya, perlu ketahui ya, yang menyebabkan adonan itu menjadi panas semuanya karena mungkin kelamaan diaduk ya, kelamaan diaduk, atau mungkin kebanyakan raginya teman-teman ya. Jadi harus pas betul ya. Ya, yang memperlambat kalis semuanya itu karena kekurangan air dan juga kelebihan air. Jadi semuanya harus pas ukurannya. Nah, ini tanda-tandanya karena udah kelihatan ya halus ya, mengkilap. Ini tanda udah kalis semuanya. Dan saya akan angkat ke atas. Nah, ini teman ya. Nah, ini tanda-tandanya kalis itu ya sudah nggak lengket, di pinggir-pinggir sudah nggak lengket. Dan seperti biasa di sini tuh sudah nggak ada, udah nggak mudah sobek lagi ini namanya ya. Jadi ini namanya udah kalis. Ini akan saya pindahkan ke tempat yang sudah saya siapkan untuk proses lanjut. Oke, saya pindah dulu. Oke, teman, ini setelah kita angkat, kita akan bulatkan teman ya. Ini datang teman-teman 6 kg ya, 6 kg. Kita banting-banting sedikit. Ini tujuannya untuk mengeluarkan gas di dalam adonan. Dan termasuk berat 6 kg, lumayan berat. Dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Biar adonan itu tidak mudah lengket ke tangan. Sudah adonan yang kalis. Dan ini teman ya, kita akan tutup dengan plastik ya. Dari plastik ini bekasnya margarin ya, karena saya yakin ini masih bersih ya. Ya, bungkusnya margarin ya, jadi saya yakin ini bersih. Kalau pakai kain boleh pakai kain, tapi jangan yang kotor ya, yang baru. Kalau ya bekas serbet aku udah kumannya ya, sangat lama rutinnya. Oke.
Memang kita diamkan sesuai dengan suhu ruang ya, 15 menit sampai 20 menit. Oke, kita diamkan dulu antara 15 sampai 20 menit. Oke, kita lanjut setelah 15 sampai 20 menit. Oke teman, ini adonan rotinya sudah mulai mengembang, jadi kita tidak berpatokan waktu tapi berpatokan dengan suhu ruang ya. Jadi kalau kita kasih waktu dengan 15 sampai 20 menit dan sudah 15 menit atau sebelum 15 menit sudah mengembang tinggi, maka wajib kita proses lanjut itu dengan membagi-bagi adonan ya, menimbang sesuai dengan takaran yang kita inginkan. Oke, ini akan saya timbang dengan berat 40 gram teman. Adonan teman ya, ini tidak boleh terkena udara langsung ya, maka wajib ditutup ya, supaya adonan tidak mengering ya. Adonan yang mengering yang menyebabkan roti menjadi mengeras atau sulit mengembang tinggi. Oke, saya akan lanjutkan dengan menimbang seberat 40 gram ya. Ini teman ya, beratnya seperti ini, beratnya adonan ya, misalnya seperti ini ya. Timbang terus. Oke, ini sementara ada beberapa yang sudah saya timbang teman ini. Kemudian cara belakangnya memang ya, kita seperti ini ya, kita buat seperti ini ya. Caranya seperti ini teman ya, jadi kelingkin dengan ibu jari itu saling berpegangan teman ya, seperti ini akan menjadi seperti ini. Dan usahakan dalam membulatkan ini sebulat mungkin dan semulus mungkin. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan cepat-cepat seperti ini, karena kalau tidak cepat kita akan diburu waktu dengan adonan yang sebanyak ini. Oke, setelah kita bulatkan, kita taruh di tempat yang kita siapkan ini namanya. Jadi kita seperti ini. Supaya tidak mengering, adonan wajib kita tutup seperti ini ya. Ditutup seperti ini biar tidak kena udara, tidak kena angin, supaya roti ini tetap basah ya, supaya tidak mengering. Oke, ini saya akan lanjutkan mengimbang ini, nggak perlu panjang-panjang videonya, nanti bagaimana nanti setelah kita bentuk namanya. Oke, ini masih banyak, kita lanjut lagi nih bang. Oke teman, ini kita timbang sebagian ya, kita taruh di sini nih. Selanjutnya kita akan membentuk yang awal kita bulatkan tadi, sudah mulai mengembang ya. Jadi yang awal kita buat ini sudah mengembang, itu kita akan bentuk nanti seiring dengan waktu ke depan ya. Jadi ini teman-teman, lihat ya, jadi adonan yang bagus seperti ini teman ya. Jadi dia akan empuk banget ya. Ini kita akan bentuk ya, akan bentuk. Ini ada asisten saya nanti yang akan membentuk, dan saya tetap masih akan melanjutkan ini bilir separuh ya. Oke, jadi teman-teman saksikan nanti bagaimana cara membentuknya. Nah, ini adalah roti coklat namanya, roti coklat. Kita isi coklat nantinya. Jangan lihat bagaimana cara membentuknya. Oke, dilanjut untuk kita membentuk. Ini
saya mau bentuk ini ya, kita bentuk rotinya, roti coklat ya, isi coklat seperti ini teman-teman. Di sangat mudah sekali bikinnya, seperti biasa ya, kita bikinkan di pinggirnya diikan, tengahnya kita tebalkan sedikit ya. Tujuannya supaya nanti setelah dibulatkan ini tidak mudah bocor ya ke atas ya, tidak tipis. Nah ya, ini saya contoh dulu, kemudian kita kasih ini selai coklat ya, ini coklat yang standar teman-teman untuk isian roti seperti ini ya. Ya, setelah itu kita bikinkan sisinya seperti ini, sama kayak roti-roti yang saya bikin sebelumnya. Ya. Oke, setelah itu ini kita pakai tempat seperti ini aja, jadi ya kita kasih gini. Lihat teman, seperti ini. Nanti lihat setelah jadi nanti gimana, dia akan mengembang tinggi ya. Nanti akan mengembang tinggi ini melewati permukaan ini. Ini nanti saya akan lanjutkan membuat lagi. Bentar ya. Kemana kamu? Tidur di mana? Oke teman, ini sudah kita selesaikan dalam satu loyang ya. Biar tidak panjang-panjang videonya, cukup ini aja ya. Yang penting teman-teman saya lihat cara bentuknya sangat sederhana teman. Kita kasih lagi yang bonus tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya ya, nanti akan mengembang, akan menjadi cantik sepertinya. Ya itu memang kita kasih keju atasnya ya, seperti ini, wortel keju seperti ini ya, secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan ya, tidak terlalu banyak ya, biar tidak jelek kelihatannya ya. Ini teman-teman. Teman-teman jadinya mah ya, perhatikan teman ya, perhatikan baik-baik ya. Ini kecil banget ya, mustahil untuk bisa lewat ke atas ya. Tapi nanti teman-teman lihat setelah keluar dari oven ya. Nah, kalau resepnya benar, caranya benar, dia akan mengembang tinggi dan menjadi roti yang empuk, lembut, bertahan berhari-hari. Oke, tonton videonya bagaimana roti yang saya buat ini setelah keluar dari oven. Oke, open. Oke, kita lanjutkan nanti kalau sudah selesai kita lihat hasilnya. Oke. Oke teman-teman, ini yang kita open tadi, kita bikin tadi. Sekarang kita mau turunkan dari openan ya. Kita buka dulu ini teman. Ini lihat ya, ini yang kita bikin tadi. Lihat teman-teman ya, nggak masuk akal kan besarnya tinggi seperti ini. Kita turunkan lagi yang ini juga sangat besar ya, sangat besar. Kita turunkan
roti. Ini teman hasilnya yang kita buat tadi mantap. Oh, keren-keren teman-teman, keren banget rotinya. Itu teman-teman ya. Kalau resepnya benar, caranya benar ya, prosesnya benar, nanti akan menghasilkan roti yang juga bagus hasilnya ya. Ini teman, bagus banget ya. Ini teman hasilnya. Oke, kita dari dekat lihat. Ini teman hasilnya ya. Sampai rapa-rapa di atas, padahal tadi itu waktu kita bentuk kecil banget ya. Kecil sekali seperti ini. Oh. Itu teman-teman hasilnya ya. Nih. Oke, itu aja teman, yang gak usah panjang videonya. Ya, gini hasilnya yang kita buat tadi. Semoga ini bermanfaat. Dan kalau video bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel dengan cara like dan komen, subscribe. Oke, sampai ketemu kembali di lain video. Sampai ketemu lagi. Raja Roti Channel, mantap.